Hello beautiful souls, balik lagi dengan Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pick a card reading lagi teman-teman, tapi kali ini temanya adalah ketenangan batin. So, aku akan memberikan judul-judul yang memang khusus buat biar lebih tenang batin kita. Jadi masalah-masalah dan solusi-solusi itu bisa didapatkan dari sini ya. Masalah apa sih sebenarnya kita bakalan tarik energi. Kalian tuh punya masalah apa sekarang? Terus gimana cara menyelesaikannya, dan depresi ini lama-lama bisa terkikis dan akhirnya habis. Insya Allah seperti itu tujuannya. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Oke teman-teman, aku akan ngambil dari sini untuk melihat pile mana. Yang pertama ada The Karma ya, pilihan pertama ini karma. Pilihan kedua ini ada lambangnya Never Give Up, Never Never Give Up. And then yang ketiga ada Follow Your Heart. Oke, tapi karena ini memang tipenya adalah tentang penyelesaian masalah, jadi di tema-tema yang aku bilang temanya itu adalah ketenangan batin, judul-judulnya ini bisa kalian tetap ambil ya pile-pilenya ini ya. Jadi sebenarnya sih karena memang kita bakal lebih banyak sharing masalah apa yang ada di hidup kamu dan kayak gimana cara untuk menyelesaikannya. So aku harapkan memang ini bisa kamu tonton semuanya aja, jadi kita lihat sebenarnya kalau misalkan masalah yang seperti ini kita harus kayak gimana sih gitu ya. Jadi mungkin kalian punya masalah nanti di kedepannya, di kemudian hari kamu udah tahu kira-kira harus kayak gimana sebenarnya gitu. Cuma kalau memang kalian tetap mau milih salah satu, it's okay, pilih aja teman-teman. Yang penting memang pakai intuisi dan kalian percaya memang ini adalah jalannya Tuhan untuk ngobrolin ini ya teman-teman. Kita cari solusi bareng-bareng, insya Allah memang resonate dan bukan musrik ya teman-teman. Oke, aku mulai dari yang karma teman-teman. Yang kedua adalah never give up, dan yang ketiga follow your heart. Oke, sampai ketemu di readingan ini beautiful souls. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi dengan Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pilihan nomor 1 dengan lambang The Karma. Oke, kita lagi ngobrolin bagaimana sih caranya keluar dari depresi dan kesetresan kamu. Aku akan narik energi kira-kira apa yang terjadi sama kamu sampai kamu bisa sesetres ini, and then nanti kita ngambil energi, klarifikasi dan oracle-oracle lainnya supaya kita tahu gimana caranya mengurangi rasa galau kamu ini. Oke? Yang pertama-tama aku mau bilang jangan pernah di skip kalau aku lagi nge-shuffling di belakang kamera. Walaupun kalian gak lihat, percayalah aku lagi shuffling di depan kamera, di belakang kamera ini ya teman-teman. Aku butuh energi kalian, makanya aku bilang sama kalian jangan di skip. Bukan karena apa-apa, tapi demi kalian juga teman-teman. Oke? Relax teman-teman, jangan lupa berdoa supaya ini memang resonate dan supaya memang kita bisa ketemu jalan keluarnya apa yang terbaik buat kamu. Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 1, apa energi kalian, gimana, kenapa kalian bisa sampai depresi, dan mungkin ketahuan gimana cara keluarnya. Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 1, dalam Tuhan Yesus, silakan berdoa teman-teman. Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 1, apa energi kalian teman-teman. Dalam Tuhan Yesus, energi kalian seperti apa. Dalam Tuhan Yesus, energi pile nomor 1. Oke, kita dapat, wow, ada 10 of Swords. Alright, and then ada the Empress dan ada Ace of Cups. Oke, selanjutnya, sorry, aku akan ngambil sekali lagi. Dalam Tuhan Yesus. Oke, dan ada 3 of Wands. Overall energinya alias bottom of the decknya kita ada Queen of Pentacles. Oke, ini aku akan jadiin ini dulu. Yang aku lihat kamu ngerasa dihianatin di sini. Ada juga yang ditinggal waktu lagi hamil, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ada sedikit banget, tapi ada yang memang ditinggalin, ada yang ditinggalin beda negara, langsung kayak pisah gitu loh. Udahlah gue ninggalin lo, intinya kayak gitu, demi orang lain. Bisa demi cewek atau demi cowok lain ya. Tapi memang ada yang kayak ditinggalin lagi nikah nih, lagi hamil. Ada yang dihianatin, ada third party relationship. Padahal aku ngerasa memang kamu sayang banget sama dia dan ini bikin kamu stres banget. Aku akan ngambil klarifikasi energinya teman-teman. Dalam Tuhan Yesus, pile nomor 1, apa yang terjadi sama kalian sih? Pile nomor 1, dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 1, dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 1, what happened to you, yang bikin kalian galau. Oke. Ada the victory, yes. Tuhan Yesus. Tadinya kamu lagi happy-happynya,
Kamu juga tadinya juga penuh dengan semangat hidup, karena di sini the Empress dan Queen of Pentacles is talking about abundance. Kamu mungkin ini bisa cewek bisa cowok ya, energinya itu udah bagus, tapi ya itu banyak pengkhianatan. Jadi ini di sini tentang ada yang kalau masalah nikah ini dihianatin ya, memang kayak punya affair pasangan kamu. Tapi kalau memang tentang masalahnya tentang Pentacles, tentang keduniawian, pekerjaan atau enggak karir, atau enggak memang ya pokoknya pertemanan, bisnis gitu ya, ini ada yang kayak dihianatin sama orang. Karena tadinya itu kamu itu orang yang berjaya banget. Empress sama Queen of Pentacles nanti aku bilang tentang kemakmuran, bukan tentang fertility doang. Ada yang dibawa kabur duitnya, ada yang dibawa kabur perasaannya gitu ya. Pokoknya it's talking about betrayal alias pengkhianatan. Ini yang bikin kamu galau banget. Karena nggak nyangka kamu tuh dihianatin orang yang paling kamu sayang. Ini kan sayang banget kamu sama orang ini. Percaya. Kamu tipe yang percaya sama orang ini, sayang sama orang ini. Kamu nggak percaya banget kok gue diginiin, intinya kayak gitu. And then aku mau ngambil dari energi yang lain, teman-teman Dalton Yesus, apa yang terjadi sama kalian, supaya kita bisa tahu nih harus kayak gimana. Dalton Yesus, nomor 1, apa yang terjadi sama kalian. Oke. Ada gossip and ada fake hate. Yes. Jadi aku ngeliat memang ada banyak orang yang menatap kalian sekarang, kayaknya ngegosipin kalian juga makin stres. Udah stres masalah kamu dihianatin, kamu itu sekarang kamu juga digosipin. Mungkin juga banyak orang yang ngerasa kayak, ih tuh orang lihat deh hamil deh di luar nikah, atau enggak hamil tuh habis itu ditinggalin sama suaminya atau orang ini. Pokoknya intinya kayak gitu. Dan ini tentang generasi dari generasi lintas generasi yang aku lihat ya, fake it ini tatapan. Jadi memang aku ngeliat memang kayak ini keluarga kamu pun juga kayak banyak yang gak nerima kamu lagi, banyak yang kayak wah ngerasa kamu dalam tanda kutip orang nggak bener lah gitu ya, cewek yang nggak bener, atau enggak cowoknya juga dibilangnya nggak bener dalam arti nggak bertanggung jawab. Kalau masalah bisnis juga kayaknya kamu yang dianggap memang berkhianat, padahal kamu yang ngerasa dihianatin gitu ya. Kayaknya kamu tuh dicap di sini ada kata-kata pembawa sial, entah kenapa. Aku dapat vision banyak orang yang ngegosipin kalian dan bilang kamu itu pembawa sial. Dan nggak bener gitulah intinya lah. Oke, selanjutnya teman-teman Dalton Yesus, what happened to you dan gimana? Aku mau tahu sarannya gimana supaya kamu bisa keluar dari sini teman-teman. Oke. Ada friendship, yes, dan ada strength. Yang aku lihat itu kamu itu memang harus kuat banget teman-teman. Di sini kamu harus kuat banget, itu pertama supaya kamu itu bisa tetap stay alive. Mungkin tetap bikin kamu stres, tapi ini satu-satunya jalan yang bikin kamu stay alive dulu. Yang penting kamu kuat dulu. Kuat menghadapi gosip, kuat menghadapi pengkhianatan, kuat menghadapi masa-masa berat ini. Kalau memang kamu bangkrut atau enggak memang kamu lagi hamil, ternyata ditinggal sama orang yang kamu sayang, ditinggal sama partner bisnis kamu harus kuat. And then yang selanjutnya kamu benar-benar harus tahu siapa teman kamu. Jadi karena di sini aku ngeliatnya juga banyak banget musuh dalam selimut. So hati-hati kalau ngobrol. So hati-hati kalau memang kamu mau berkata atau enggak mau berinvestasi apapun. Investasi ngobrol, investasi maksudnya kamu mau ngobrol, kamu mau ngasih sesuatu, atau enggak memang investasi maksudnya emang bener-bener uang gitu ya, kamu mau bisnis lagi, kamu harus hati-hati. Kamu harus tahu siapa yang bener-bener bisa jadi teman kamu. Ini aku lihat ya. Seek out your soul family. Jadi harus cari bener-bener family kamu, bener-bener yang bener-bener satu jiwa sama kamu, yang bener-bener seneng kalau ngeliat kamu seneng, sedih kalau ngeliat kamu sedih. Bukan seneng kalau ngeliat kamu sedih, sedih ngeliatin kamu seneng gitu ya. Jangan yang kayak gitu. Surround yourself with positive people ya. Spend more time socializing. Jadi yang aku lihat memang di sini kamu harus membuka diri dan harus satu-satunya cara ya bisa bikin kamu happy adalah kamu membuka diri dan mencari orang-orang yang baru yang benar-benar sayang sama kamu. Karena ini energinya kamu tuh kayaknya banyak banget pengkhianat dan banyak banget orang-orang brengsek dalam hidup kamu yang aku lihat. Sorry to say kalau kata-kata aku straight brengsek, tapi memang itu yang keluar. Aku kadang-kadang kalau reading emang langsung keluar gitu aja, sorry to say. Tapi benar-benar ini banyak banget pengkhianat brengsek dalam hidup kamu. Jadi saran dari aku juga kamu harus kuat dan harus keluar dari toxic relationship ini, pertemanan brengsek ini, atau enggak orang-orang sekitar kamu yang brengsek. Kalau memang ada yang ngegosipin, it's okay, biarin aja mereka gosipin, tapi kamu harus tetap maju. Kalau yang kuliah, yang kerja, tetap harus kuliah dan kerja, dan tunjukin kalau kamu bisa victory ujung-ujungnya. Walaupun
kamu digosipin macam-macam. Intinya kayak gitu. Itu soalnya yang bisa bikin kamu tuh tetap berjaya, bisa bikin kamu tuh tetap kayak apa ya, diiriin sama mereka. Dan Tuhan Yesus, apalagi saran dan apalagi energinya dalam Tuhan Yesus. File nomor 1 dalam Tuhan Yesus, file nomor 1, energi apa dari kamu. Dan oke, dapat messenger of thought ya, dapat apa tentang apa ya, tentang sword, tentang komunikasi, tentang mindset yang di sini aku lihat ya. A new topic or intellectual project is really exciting for you ya. Terus there is so much to learn before you feel ready to move forward. New information may require change to your plans. Review all document carefully, oke? Dan kamu bakalan ketemu sama orang yang bener-bener sayang sama kamu, yang bener-bener bisa bikin kamu itu ngerasa kamu punya soul family, punya teman. Amin, insya Allah. Ini yang aku lihat, karena memang bener-bener kamu tuh di sini penuh dengan cabikan, dan aku yakin pasti Tuhan memberikan malaikatnya melalui sebuah partner atau seorang partner atau seorang yang dekat sama kamu, entah temen, entah kamu deket sama orang mungkin lagi PDKT nantinya, yang aku lihat seperti itu. Karena ini orang nanti bakalan bener-bener sayang sama kamu, bener-bener bisa ngedengerin semua keluh kesah kamu, dan orang ini bakalan menjadi messenger alias kurir kebahagiaan. Karena di sini orangnya ini yang aku lihat messenger of sword ini ngomongin tentang orang yang bisa diajakin ngobrol dengan sangat-sangat jujur, truthful banget orangnya. Tapi satu hal yang bisa bikin kamu keluar dari masalah ini adalah kamu harus punya planning yang bagus, teman-teman. Kamu harus change your plan gitu ya, bener-bener kayak kamu tuh kalau punya planning atau rencana-rencana yang kurang bagus, kamu dipikirin lagi beneran nggak itu bagus, kalau nggak ya udah ditinggalin aja. Karena memang bener-bener di sini kamu disuruh nge-review ya apa yang kamu mau lakuin. Kamu harus punya mindset yang bagus, kamu harus bener-bener mikirin pakai logika, jangan pakai perasaan doang. Yang aku lihat tuh kayak gitu. Karena dulu kamu tuh nggak pakai perasaan, nggak pakai logika, makanya kamu tuh akhirnya diserang dari belakang, karena kamu tuh dulunya tuh penuh dengan cinta aja. Kalau kamu ngerasa orang ini baik, pakai perasaan aja, pakai feeling aja, ternyata feelingnya salah, ujung-ujungnya ambiar, kamu tuh dihianatin gitu. Jadi sekarang di sini lebih kayak nge-review siapa teman kamu yang baik, yang tadi aku bilang ya, siapa teman kamu yang baik, intinya kayak gitu. Siapa yang harus bisa bener-bener kamu percaya kalau mau ngomong, karena banyak aja orang yang kelihatannya baik ternyata ngegosipin kamu dari belakang gitu, teman-teman, dan ngegrogotin uang-uang kamu, terus ujung-ujungnya ninggalin kamu kalau kamu udah stres dan udah hamil mungkin gitu ya. Tuhan Yesus, circle apa di hidup kamu file nomor 1? Oke, ada apa? Look at the bigger picture. Yap, ya aku lihat ya tadi ya, kamu itu harus bener-bener ngelihat semuanya, perspektifnya dengan matang-matang supaya kamu bisa dapat mindset yang paling bagus. Planning ke depannya harus seperti apa, itu yang bisa bikin kamu keluar dari masa-masa buruk kamu ini, yang bisa keluarin kamu dari keterpurukan ini, teman-teman. Mungkin sulit ya kalau memang orang lagi depresi seperti sekarang, aduh mikir aja susah Karoro, tapi itu yang harus kamu lakukan, teman-teman. Kuatkanlah hati kamu, karena memang di sini disuruh kuat, kamu harus kuat. Kamu harus percaya kalau kamu kuat untuk ngelakuin itu. Karena kalau kamu masih menye-menye seperti ini, kamu nggak mau keluar dari cangkang kamu ini, wah susah, teman-teman. Karena di sekeliling kamu emang orangnya udah pada brengsek semua. Jadi kamu emang harus keluar dari orang itu, dan kamu tuh harus kayak apa ya, bener-bener sekarang kalau mau ngeliat ke depan harus pakai perspektif yang tinggi banget. Dan kamu di sini look at the bigger picture ini, kayak istilahnya kamu disuruh mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, karena kamu harus yakin kalau ini memang kayak olahan semesta supaya kamu menjadi orang yang lebih bijak, supaya kamu menjadi orang yang lebih tahu apa yang terbaik buat kamu, mana yang benar-benar baik sama kamu, mana yang ternyata pengkhianat. Intinya kayak gitu, kamu disuruh benar-benar menimbang, menyudutkan mindset kamu sebenarnya apa yang terbaik ya. Sagittarius, it's talking about action juga. Jadi kayak kamu disuruh kayak kalau mau action ke depannya, kamu mau ngapain, kamu harus tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Intinya kayak gitu. Jadi biar nggak salah langkah lagi, biar nggak salah orang lagi kalau kamu mau percaya sama orang. Intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya aku ngambil dari oracle yang lain, teman-teman. Dari oracle Work Your Light. Apa saran untuk hidup kamu yang sekarang supaya kamu bisa keluar dari masa-masa depresi ini? Tuhan Yesus, file nomor 1. Oke. Dapat mirror. Who or what is triggering you? Yes, yang aku lihat memang kayak
kamu harus berkaca juga. Kenapa ini bisa terjadi sama kamu? Tadi aku bilang, look at the bigger picture. Jadi kayak kamu tuh bener-bener introspeksi diri, ini kenapa bisa terjadi sama diri gue? Kenapa gue bisa dihianatin? Kenapa gue bisa, sorry to say, hamil di luar nikah? Kenapa gue bisa ditinggalin sama partner bisnis gue, ditinggalin sama pasangan gue? Kenapa gue tuh bisa di-ghostingin sama dia? Kenapa gue bisa dibego-begoin sampai hidup gue hancur, yang tadinya udah bagus-bagus aja hidup gue, udah oke-oke aja hidup gue, kenapa sekarang jadi bangkrut segala macem ya? Kenapa gue bisa dihianatin sama temen gue sendiri, digosipin? Kamu harus introspeksi diri, jangan-jangan kamu juga jahat dulunya dan kamu akhirnya menuai karma buruk juga. Intinya kayak gitu. Kamu harus bener-bener kayak introspeksi diri dan mengikhlaskan abis itu. Kayak mirror, ya udah, akhirnya kalau udah kamu happy, dia juga ikutan happy. Jadi memang kayak bisa dibilang semuanya tergantung kamu. Kalau memang kamu masih mau di sini, kamu masih mau depresi, ya udah, kamu depresi aja terus sampai ujung-ujungnya mati beneran. Tapi kalau kamu mau melangkah ke depan, menguatkan diri kamu, ayo kita kuat, ayo kerja lagi, ayo positive thinking lagi, ayo membuka diri lagi. Terserah orang mau gosipin apa, it's okay. Kamu bilang kayak gitu sama diri kamu, percayalah memang ujung-ujungnya lama-lama energi positif dan vibration positif datang ke kamu. Insya Allah abundance, blessing, berkat, semuanya juga bakalan datang ke kamu. Karena ujung-ujungnya memang kamu itu ditakdirin untuk menjadi orang yang tajir sih. Tajir dalam arti memang kamu tuh gak pernah bakalan kekurangan. Ini yang aku lihat ya dari awal ya. Karena The Empress, The Queen of Pentacles, dan Victory sama-sama ngomongin tentang perempuan yang kuat dan perempuan yang punya segalanya. Ini bisa cewek dan cowok, karena perempuan itu bisa dibilang kalau masalah di tarot dan di oracle adalah orang yang bijak. So di sini kalau misalkan dapatnya tiga-tiganya cewek, berarti memang kamu ditakdirkan untuk menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan, yang tahu apa yang memang harus kamu lakukan, ya kan? Yang tadi aku bilang messenger of thought itu it's talking about review, tentang kontemplasi. Review itu kan juga berarti kan ngomongin tentang review itu ngelihat kembali ya, introspeksi diri, apa yang terbaik, apa yang terburuk buat kita, supaya kedepannya kita tahu gimana caranya keluar dari masalah yang itu kalau memang nanti dapat masalah itu gitu kan. Ya gitu sih, intinya kayak gitu. Makanya tiganya itu ngomongin tentang kamu bakalan dapat abundance yang gede banget, victory yang luar biasa kalau memang kamu udah keluar dari cangkang kamu dan kamu menguatkan diri untuk melangkah maju ke depan lagi. Itu sulit banget, tapi aku yakin kamu bisa, karena memang ini udah ditakdirin buat kamu victory banget ke depannya. Ini yang kamu dapetin. Oke, teman-teman, selanjutnya aku mau ngambil dari Oracle Archangel untuk menjadi saran. Dalton Yesus, gimana caranya kamu keluar dari masa lalu, masa gelap ini, depresi ini, Dalton Yesus? File nomor 1. File nomor 1, oke. Ada overcoming difficult dan ada all is well. Dua-duanya hampir sama kata-katanya. Jadi semesta mau bilang, Tuhan mau bilang, sebenarnya yang sulit-sulit, sebenarnya masa-masa yang gawat darurat, yang bener-bener koma istilahnya udah kamu lewatin ini, masa-masa sedih ini. Sekarang sebenarnya tinggal kamu menguatkan diri kamu untuk keluar dari masalah ini gitu. Karena overcoming difficult it's talking about semuanya udah selesai. Tapi sekarang itu tinggal kayak sisa-sisaan alias basiannya gitu ya. Kalau orang mabok istilahnya itu basiannya. Nih ya, overcoming difficult, the world is now behind you and you are surmounting any previous challenges. Dan all is well, it's talking about everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessing you will soon understand. Jadi kayak memang sebenarnya banyak hal yang kamu nggak ngerti, tapi percaya aja yang terburuk sudah kamu lewatin. Dan sekarang kamu tinggal menguatkan diri kamu untuk percaya kalau ke depannya tuh banyak planning-planning indah, banyak orang-orang yang terbaik, banyak orang-orang yang sayang sama kamu, yang satu visi dan misinya sama kamu. Tapi kamu harus percaya semuanya tuh akan terjadi sama kamu. Karena kalau kamu nggak percaya itu nggak akan terjadi, teman-teman. Apa yang kita tidak percaya ya itu nggak akan terjadi. Kalaupun terjadi kamu nggak ngeh karena kamu nggak percaya. Intinya seperti itu. Jadi kuatkan diri kamu teman-teman untuk menghadapi gosip dan kebrengsekan orang-orang di sekitar kamu. Doakan diri kamu, kuatkan hati kamu untuk bisa melangkah maju, karena memang kamu itu harus banyak-banyak doa supaya kamu bisa ikhlas. Intinya gini, karena kan the bigger picture it's talking about mengikhlaskan juga ya apa yang sudah terjadi. Kamu juga harus review ke belakang tuh apa yang terjadi sama diri kamu, kenapa bisa sampai kamu ditipu orang berkali-kali, dihianatin orang berkali-kali. Ada apa sama kamu? Apa kamu terlalu naif dan bodoh? Pokoknya seperti itu. Introspeksilah diri baik-baik,
selagi kamu bisa, dan perlahan-lahan kamu bisa maju pelan-pelan, nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu maju dan gak nengok belakang gitu teman-teman. Insya Allah victory ada di depan mata kamu ya teman-teman. Victory bisa orang yang baik, bisa bener-bener juga tentang rezeki dalam masalah keuangan, kesehatan, atau enggak kamu kalau yang hamil juga mendapatkan apa ya, anak yang lucu, anak yang sehat, ya kayak gitu-gitu. Pokoknya abundance dan rezeki banyak banget sih di depan mata kamu kalau memang kamu percaya. Intinya seperti itu, karena kata-katanya bagus banget sih gitu teman-teman. Intinya seperti itu. Jangan terlalu dibaperin ada gosip-gosipan ya, karena gosip nggak bakalan habis, digosok makin sip gitu kan. Jadi ya sudah, berarti kamu memang orang yang patut untuk digosipin, artinya kamu orang yang kuat dan orang yang super duper hyper di mata mereka, makanya mereka iri dan akhirnya mereka ngegosipin kalian gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku file nomor 1, semoga bermanfaat teman-teman, semoga kalian suka juga, dan semoga ini bisa menjadi bahan renungan buat kalian ya teman-teman ya. Kasih tauin aku di komen kalau memang kalian suka dengan konten tema ini ya teman-teman, konten penyembuhan dan ketenangan batin ini teman-teman, supaya memang kalau memang kalian suka, aku akan menambah banyak judul untuk tema-tema seperti ini. Oke, jangan lupa aku juga ditonton video-video yang lain supaya memang hati kalian lebih tenang kalau memang punya masalah yang aku udah punya judulnya gitu loh, caranya gimana segala macam, kalian bisa nonton itu. Insya Allah resonate, walaupun aku bikin videonya udah lama, karena memang semuanya itu aku bikinnya secara timeless. Jadi kapan aja kalian nonton sebenarnya harusnya resonate kalau kalian memang percaya itu adalah pesan dari Tuhan. Intinya seperti itu, percaya dulu aja ya. Oke, sekian dari aku file nomor 1, sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye. Hello beautiful souls, balik lagi dengan Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di file nomor 2 dengan lambang never give up. Jangan nyerah ya teman-teman. Kita lagi ngobrolin apa sebenarnya masalah di hidup kalian yang bikin kalian depresi, yang bikin kalian super stres, dan gimana cara untuk mengurangi stres itu. Insya Allah benar-benar resonate dan bisa ngebantu kalian ya teman-teman. Aku akan mencoba banyak coaching di sini. Semoga kalian juga suka dengan konten ini ya. Oke, aku mulai file nomor 2. Kalian juga harus berserah teman-teman sama kepercayaan kalian masing-masing. Jadi jangan lupa berdoa dan jangan lupa relax supaya memang aku bisa mengambil energi kalian. Aku mencoba untuk shuffling di belakang kamera teman-teman, tapi karena ini shufflingnya live, teman-teman jangan di skip ya, jangan dipotong-potong ya, karena aku butuh energi kalian. Dalam Tuhan Yesus, yuk silakan berdoa teman-teman. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 2, what happened to you guys, apa yang terjadi sama kalian sampai kalian itu depresi dalam Tuhan Yesus, dan gimana cara keluar dari depresinya dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 2, here we go. File nomor 2, dalam Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama kalian. File nomor 2, apa yang terjadi sama kalian dalam Tuhan Yesus. Oke. Oke, ada 5 of Wands, ada 4 of Pentacles, ada King of Pentacles, ada 10 of Wands. File nomor 1 juga dapat 10 of Wands. Oh my god, kamu ngerasa emang hidup kalian berat banget nih kayaknya nih, file nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya, wait, kayaknya agak miring. Sebentar. Oke, selanjutnya aku akan ngambil dalam Tuhan Yesus file nomor 2. Apa yang terjadi sama kamu file nomor 2 dalam Tuhan Yesus? Apa yang bikin kalian stres dalam Tuhan Yesus? Oke, satu aja dalam Tuhan Yesus, file nomor 2. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 2. Ada yang mau keluar lagi kah? Apa yang bikin kalian bete, pusing? Oke. Ada Knight of Wands. Aku ngeliat di sini ada yang penuh dengan konflik hidupnya. Ada yang penuh dengan konflik dan ngerasa ini berat banget hidupnya. Gak tahu harus kayak gimana, apa yang harus dikerjain, apa yang harus dilakukan. Pengen kabur dari masalah ini. Aku ngerasa di sini juga ada orang yang sudah menutup hatinya. Ada orang yang di sini kayak akhirnya ujung-ujungnya kayak ya udahlah, gue ya udah kerja butuh duit ya hidup butuh duit, ya udah gue kerja aja. Jadinya kayak hidup segan mati tak mau. Aku ngeliat di sini memang bener-bener kayak udah nggak ada gairah hidup lagi, intinya gitu. Gairah dalam arti kayak ya udahlah Kak Roro, namanya hidup ya begini, ya udah, intinya seperti itu. Wow, berat banget.
Aku ngerasa di sini ada juga yang KDRT. At least KDRT-nya nggak banyak yang bener-bener dipukulin abis-abisan. Di sini vision aku tuh kalau nggak ditampar, ditarik tangannya, jambak. Ada juga yang dijambak, iya. Cewek dan cowok bisa. Ada yang memang perang mulutnya, kalau udah perang mulut sampai teriaknya itu kayak naga gitu loh, kayak suaranya tinggi banget yang kayak bergetar gitu sampai, iya, kok serem banget ya. Oh my god, ini juga terus habis itu ada yang ngomongin tentang uang. Tapi uang sih dikit banget, aku belum dapat visionnya. Tapi ini memang tentang banyak banget konflik. Ada yang memang konfliknya sama keluarga, sama ayah banyak kan. Ada juga yang konfliknya itu memang sama pasangan. Ada konfliknya memang sama atasan. Pokoknya ini kayak ngomonginnya itu tentang orang yang lebih tua sih, atau enggak pasangan. Jadi perang mulut, enggak sih, ini bukan ke perang batin, tapi perang mulut, perang debat ini ya, debat suara gitu. Konfliknya itu juga ngomongin tentang fisik, iya. Ada yang memang bener-bener sorry to say, ya tadi aku bilang KDRT. Wow, aku sampai, kalau kamu tahu aku jarang banget ngomong selambat ini dan sedalam ini. Ini gila, energinya masuk aku banget. Kalau memang bener silakan di komen teman-teman. Ini banyak banget yang ngerasa sampai kayak udah gue mau menutup hati, pura-pura baik-baik aja, dan ya udah kerja aja, intinya kayak gitu sih. Kerja, kuliah, sekolah, ya udah gue lakuin aja, tapi padahal udah nggak ada passion di dalam hidupnya ya. Dan ada yang mau kabur. Yes, berasa banget ada yang mau kabur. Aku nggak tahu kabur dari mana, kabur dari masalah ini atau kabur dari rumah, pokoknya ada yang mau kabur. Buset, aku minum dulu teman-teman. Energinya super berat, padahal aku nggak aus, tapi wow, rasanya aku butuh minum. Oke, aku akan klarifikasi energi kamu supaya kita tahu gimana cara keluar dari energi negatif ini, keluar dari depresi kamu. Aku pengen tahu dulu ini kenapa sama kamu ya. Oke, dalam Tuhan Yesus, file nomor 2, dalam Tuhan Yesus, file nomor 2, what happened to you? File nomor 2, dalam Tuhan Yesus, file nomor 2. Oke. File nomor 2, apa yang terjadi sama kamu? File nomor 2, dalam Tuhan Yesus, file nomor 2. File nomor 2. Ada rest and rejuvenation dan ada action ya, yang aku bilang tadi. Rest and action ini it's talking about kamu pengen pergi tapi nggak tahu mau perginya kemana. Ini kamu mau ngelakuin sesuatu tapi nggak tahu mau ngelakuin sesuatunya apa. Jadi kamu bimbang banget, dan kamu kayak di satu sisi kayak ada perasaan kayak mau ngelakuin sesuatu yang bener, tapi ada juga kayak udahlah gue udah capek lah, gue ngelakuin sesuatu yang nggak bener aja, at least bener-bener kayak nggak benernya gini sih, maksudnya gini, aku ngerasa kayak di sini shit man, kenapa gue nggak tahu, aku mikirnya kayak kalau nggak ada yang pergi dan ada yang mau bunuh diri. Wow, ini ada energinya. Yes, aku ngerasa bener. Karena ini perginya itu bener-bener pergi dari dunia. Aku lihat kamu itu udah nggak kuat sih. Kamu ngerasa ini berat banget. Tapi ada juga yang memang mau pergi dari rumah. Mungkin kamu mau pergi karena berantem sama orang tua, yang aku lihat abang atau orang tua sih, kayaknya bapak atau abang, atau sama pasangan kalian. Jadi kamu tuh di sini ada perang batin juga. Kamu mau ngelakuin sesuatu yang bener sama yang nggak bener, karena kamu tuh udah nggak kuat untuk menjadi orang bener. Kayak kamu ngerasa kayak gue bener pun juga begini terus gitu loh. Tapi sekarang yang aku lihat memang posisinya kamu lagi diem, yang tadi aku bilang ya. Ini sama-sama seperti orang yang lagi bermeditasi, alias kayak lagi mikirin apa yang terbaik ya. Karena memang kamu itu sebenarnya kadang-kadang tuh udah dikuasain sama perasaan dan negativity, aura negativity, yang kalau orang Indonesia bilangnya kayak istilahnya udah kayak kesetanan lah ya. Udah banyak banget setan di hati kamu yang bilang kayak udah bunuh diri aja, udah kabur aja, something like that yang aku lihat ya. Ini udah berkecamuk di hati kamu nih. Visionnya terlalu jelas di hati aku ngeliat banget visionnya tuh ada yang benar-benar mau pergi dari dunia ini. Bahkan ada yang mau pergi, tapi ada juga yang kayak mau melakukan sesuatu, misalkan kayak bisnis baru, atau enggak mau resign segala macam, tapi bingung mau kemana. Ada sih yang kayak gitu, yang energinya light atau energinya muda, jadi pengen perginya kayak pergi dari masalah ini aja sih sebenarnya sih, dari kantor ini ya kan. Ini juga ngomongin tentang kantor sih, tentang keuangan, yang aku lihat kayak kamu tuh nggak betah di satu tempat ya.
kamu mau pergi. Tapi memang lebih banyak masalahnya itu tentang konflik keluarga, konflik sama pasangan. Partner juga ada yang tadi aku bilang, makanya kamu mau pergi dari kantor, mau pergi dari bisnis ini karena mungkin atasan kamu atau orang yang dituakan ya, mungkin bos kamu, senior kamu itu brengsek, yang kamu lihat tuh kayak gitu. Oke, selanjutnya energi apa yang ada di file nomor 2 dan gimana cara untuk mensiasatinya keluar dari masalah ini dalam Tuhan Yesus. File nomor 2, here we go. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 2. Oke. Ada the goddess. Ada the goddess, yes. Honor your divine feminine energy. See your inner beauty, love every part of you. Oke, yang aku lihat memang kayak goddess, ngomongin goddess dulu. Goddess itu ngomongin tentang kedewian, kedewaan. Jadi memang kamu harus one thing that I see, goddess is talking about praying ya. Jadi memang kamu lebih berserah sama Tuhan. And then selanjutnya kalau goddess itu ngomongin tentang kayak kamu harus lebih lembut karena kamu tuh terlalu maskulin yang aku lihat ya. Jadi memang banyak banget tentang apa ya, pergerakan wands, karena energi wands itu banyakan energi maskulin ya. Jadi lembutin diri kamu sih yang aku lihat ya, kayak gitu ya. Jadi lembutkanlah diri kamu, ego kamu mungkin ya. Aku nggak tahu kan kamu konfliknya gara-gara apa, tapi di sini mungkin konfliknya juga kalau kamu introspeksi diri, mungkin kamu juga terlalu galak atau nggak mau dengerin orang tua, nggak mau dengerin pasangan kamu, nggak mau dengerin atasan kamu, senior kamu gitu-gitu ya. Makanya kayak kamu tuh sering dianggapnya tuh suka ngelawan, dicapnya itu ngelawan. Jadi kalau udah orang dicapnya ngelawan kayak kamu, mau ngomong baik pun dianggapnya tidak baik. Nah intinya kamu tuh disuruh lebih lemah lembut sih, intinya kayak gitu. Dan kayak apa ya, jadi seperti lebih feminin dikit. Feminin kan bukan berarti kayak seperti bencong, tapi kan lebih feminin, lebih lemah lembut, lebih kalem. Ya betul, lebih kalem. Jadi nggak usah terlalu dia marah kamu ikutan marah. Intinya seperti itu sih yang aku lihat ya teman-teman. Sarannya seperti itu supaya lama kelamaan orang tuh bisa dengerin kamu dan akhirnya kayak mau nerima saran dari kamu dan mungkin keluh kesah kamu. Intinya kayak gitu, supaya kamu nggak ngerasa berat banget sih hidup gue, kok nggak ada yang mau ngertiin gue. Kenapa kamu ngerasa nggak ada yang ngertiin kamu? Ya karena mereka tuh emang nggak bisa ngertiin kamu. Kamu tuh suaranya mungkin kenceng banget, terus kalau diajakin ngomong kamu juga ikutan marah, kayak gitu sih. Jadi sarannya mungkin juga lebih banyak, ini kan sama nih sama The Goddess ya, jadi kayak tentang meditasi, keseimbangan batin. Disuruh juga jangan terlalu banyak rest, itu juga harus kayak istirahat teman-teman, karena di sini aku ngeliatnya memang kamu tuh terlalu banyak action ya, banyak banget yang kamu lakukan. Ini kan capek banget yang bikin kamu tuh naik darah mulu. Jadi kamu jangan terlalu banyak aksi juga, jangan terlalu banyak kesana kesini, karena yang aku lihat mobilitas kamu juga tinggi, kerjaan kamu juga banyak, dan ini yang bikin emosi kamu kadang-kadang naik turun dan bikin kamu tuh cepat marah. Yes, yang aku lihat seperti itu. Jadi jangan membebani diri kamu terus menerus sih yang aku lihat ya teman-teman. Jangan apa ya, jangan terlalu maskulin lah. Sekali-sekali kamu juga harus resting, hibernasi sebentar, mungkin take off gitu ya. Biar nggak terlalu berbeban berat kamunya dan bisa lebih mikir, lebih adil dan lebih fair gitu loh. Apa yang harus kamu lakukan, ide-ide dari orang bagus apa enggak, something like that yang aku lihat. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari oracle yang lain. Apa yang terjadi sama kamu teman-teman? Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama kamu sih? Oke, dapatnya 4. Oke, terlalu banyak ya. Kita ulang ya teman, supaya dapat channel message-nya lebih dalam. Kalau kebanyakan susah. Dalam Yesus, file nomor 2, fokus teman-teman. Apa yang terjadi sama kamu? Energi apa di kamu dalam Yesus? Kamu dapat self worth. Oke. Wow. Dalam Yesus. Oke. Banyak banget sih. Sekali lagi aku mau ngambil ya. Oke, file nomor 2 ini berat banget. Sorry kalau aku ngomongnya keputus-putus. Ini berasa di aku banget. Oh, oke, file nomor 2. What happened to you dalam Yesus? File nomor 2. Oke, dapat discovery and completion. Susah banget, completion. Oke. Yes, yang aku lihat memang ini banyak banget masalah sama orang tua. Dan ini aku ngeliat memang kamu sebenarnya ngerasa kayak kamu itu nggak salah. Tapi kenapa sering disalahin? Yang aku lihat memang kamu itu tuh sebenarnya udah tahu apa yang terbaik buat diri kamu, tapi ya kamu itu nggak bisa
menyampaikan ide kamu, saran kamu gitu ya dengan baik, dan itu yang akhirnya bikin orang lain tuh salah paham, miscommunication dan misunderstanding sama kamu. Di sini juga ada sakit hati karena memang banyak yang ditinggal akhirnya meninggal atau ditinggal sama orang tuanya nggak mau terima dia lagi, kayak nyuruh kamu itu pergi dari rumah, something like that. Koneksinya udah nggak bagus. Ditinggalin bukan berarti juga ditinggalin bukan berarti juga kamu meninggal, benar-benar meninggal, wafat, tapi memang di sini yang koneksinya kurang bagus juga banyak sama orang tua, sama pasangan. Maka tadi dari awal aku bilang memang ini it's talking about parenting juga, tentang family. Banyak banget yang bermasalah tentang bapak dan ibunya, dan sekarang menyesal kenapa dulunya sering berantem sama mereka, kenapa dulu sering ngelawan, something like that yang aku lihat. Terus kayak kamu itu sekarang itu kecewa sama diri kamu, marah kenapa dulu itu jadi orang pembangkang. Tapi kamu juga tahu sebenarnya kamu memang gak salah, memang dulunya aja kayak gak ada yang mau ngertiin kamu, dan ini menjadi akar pahit di hidup kamu yang aku lihat, dan ini kamu gak bisa keluar. Kayak kamu tuh sekarang tuh jadinya tuh neken hati kamu, neken perasaan kamu, yang bikin kamu jadi sedikit workaholic, kurang tidur karena kamu takut tidur, kamu takut bad dreams, kamu takut mimpi buruk dan keingetan sama semua yang terjadi. Di sini kamu ngerasa kayak kamu tuh emang bodoh banget, dan tapi kamu juga sebenarnya di satu sisi kamu ngerasa kamu itu nggak salah. Makanya dulu mungkin sering ribut sama orang tua. Tapi kamu nyesel juga, kenapa ya udah, kenapa sih gue ributin gitu loh, kenapa gue nggak ngalah aja. Jadi ada perang batin di sini. Wow, yes, konfliknya itu udah konflik batin, konflik cekcok mulut juga, ada yang konfliknya juga KDRT sedikit. Wow, pile number 2, kenapa kamu depresi ya, kenapa depresi ya begitu ya. Wow, berat sekali teman-teman. Oke, aku akan melihat dari siklus hidup kamu teman-teman. Kita lihat ya, saran apa yang terbaik buat kamu dalam Tuhan Yesus. File number 2 dalam Tuhan Yesus. File number 2, saran terbaik apa buat kamu. File number 2, file number 2, saran apa yang terbaik buat kamu dalam Tuhan Yesus. File number 2. Oke. Satu lagi, ada lagi kah file number 2? Saran untuk file number 2, Oke. Be bold and make the first move. Oke, yang aku lihat memang di sini kamu itu yang tadi aku bilang ya, masih galau mau ngapain. Mau ngapain di dalam hidup kamu? Mau minta maaf kah? Mau balikan kah? Mau keluar dari masalah ini gimana caranya, kamu nggak tahu. Makanya tadi aku bilang kamu tuh pengen bergerak, tapi bergeraknya masih ada dua hal yang kamu lakukan, satu mau kesini, satu mau kesini, satu hitam, satu putih. Jadi aku lihat memang saran dari aku, kamu memang banyakin doa, banyakin meditasi. Kalau memang kamu suka banget sama yoga, kamu lakukan yoga, kamu coba-coba aja, mumpung mungkin sekarang lagi WFH ya, lagi karantina, banyak waktu untuk kamu belajar yoga, mengenal cara pernafasan yang baik. Kamu juga mungkin yang tadinya kurang tidur, coba kamu tidur dulu, kamu berserah sama Tuhan, supaya kamu tuh lebih tenang, supaya energi feminim kamu itu juga lebih ada ya, supaya kamu tuh lebih nggak terlalu suka ngomel. Karena orang yang kurang tidur, orang yang kurang istirahat juga lebih gampang emosi ya teman-teman ya, karena kan capek dan auranya tidak seimbang ya gitu ya. Jadi memang itu yang harus kamu lakukan, supaya yang langkah kedua yaitu kamu tahu apa yang kamu mau lakukan teman-teman. Karena kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau lakukan, yang ada tuh kamu berantem lagi sama orang karena kamu ngerasa salah langkah, dan orang lain tuh juga ngerasa kamu tuh nggak pada posisinya gitu loh, nggak pada tempatnya gitu. Intinya seperti itu yang aku lihat ya. Jadi please teman-teman, please harus bener-bener bijak ya. Jadi jangan sampai kamu salah langkah lagi, karena aku kasihan sama kamu. Ini orang yang di file nomor 2 ini sering salah langkah, dan orang lain tuh menganggap kamu tuh childish dan bodoh gitu, ceroboh gitu, karena salah langkah mulu. Makanya kamu sering diomelin, mungkin sering adu mulut sama pasangan kamu, sama abang kamu, sama senior kamu di kantor, sama orang tua kamu ya, karena memang mereka ngerasa kamu tuh ceroboh dan gak pernah introspeksi diri, dan kayak mengulangi kesalahan yang sama terus, dan itu bikin kamu sakit hati, dan bikin kamu tuh kayak bukannya jadi lebih baik, malah jadi lebih marah sama mereka, karena kamu tuh ngerasa kok gue dikatain mulu ya gitu. Jadi intinya sekarang supaya gak dikatain lagi, kamu harus bener-bener jadi orang yang bijak banget ya teman-teman. Kalau mau ngelakuin sesuatu harus dipikirin baik-baik supaya hasilnya juga baik. Intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya aku mau ngambil dari energi Archangel.
energi Oracle Archangel teman-teman, supaya kita lihat saran untuk kamu apa. File nomor 2 dalam Yesus, saran apa yang terbaik buat kamu teman-teman. File nomor 2, saran apa yang terbaik buat masalah depresi ini, keluar dari depresi harus seperti apa. Oke, kamu dapat leadership, yes, kamu itu harus dengerin orang, kamu itu harus bener-bener kayak legowo, ikhlas untuk dengerin orang dan dapat masukan dari orang ya, karena memang kamu itu sebenarnya adalah orang yang apa ya, orang yang bener-bener nanti bisa ngegayat orang. Tapi di sini seorang leader juga dulunya adalah seorang followers. I mean like kamu mungkin ngerasa selama ini kayak kamu udah betul ngomongnya, yes, mungkin iya kamu betul ngomongnya, cuma cara kamu nggak betul. That's why kamu tuh juga harus belajar dari orang cara ngomong, dan kayak mengalah kan bukan berarti kalah. Jadi kamu dengerin dulu nasihat orang tua, karena memang orang tua pasti lebih kolot ya kadang-kadang kan, maunya menang sendiri, sorry to say. Jadi kamu ikutin dulu aja, maybe itu yang terbaik. Atasan kamu, senior kamu, dia udah lebih lama di kantor itu gitu, jadi kamu ikutin aja maunya mereka apa. Nanti kalau misalkan mereka udah mentok, pasti mereka juga nanya sama kamu, dan kayak disitulah titik temunya mungkin gitu loh. Kamu bisa kayak mekar di situ, oh iya ternyata bener nih kata si Tono, kata kamu, entah nama kamu siapa gitu, ternyata bener ya, harus kayak gini, harus kayak gitu, something like that yang aku lihat ya. Jadi di sini memang aku harus kasih tauin, memang harus penuh dengan kelemah lembutan sih, karena dari awal di sini banyak banget yang aku bilang action itu juga dilambangin dengan very very masculine energi. Terus di sini juga Five of Wands juga menunjukkan memang banyak banget perang. Jadi kamu kayaknya egonya juga tinggi banget, nggak mau mengalah sama sekali. So dari awal memang dapatnya kamu harus banyakin energi tentang ketuhanan dan tentang kefeminiman gitu ya, feminim gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi tapi memang aku yang lihat di sini, kamu one day ke depannya kamu bisa menjadi leader yang baik, karena memang udah penuh dengan masalah ini sih. Kedepannya kamu bakal jauh lebih bijak. Tapi kamu harus melewati masa-masa ini dulu yang aku lihat. Oke, selanjutnya dapat clairsentience, yang aku lihat memang kayak kamu itu punya ability ya, punya kemampuan yang jauh dari orang. That's why orang juga kadang-kadang nggak ngerti kamu maunya apa. So ini yang aku bilang, kamu itu harus banyakin doa, banyakin ketuhanan juga. Yang dari awal ya, sebelum aku dapetin ini, aku bilang sama kamu kan, mungkin kamu tuh suka galau dan segala macam karena kamu kurang untuk berserah sama Tuhan, kurang meditasi, kurang juga lemah lembut. Karena orang yang clairsentience ini memang harus orang yang lemah lembut biar bisa menjadi leadership ya. Ini bukannya kacangan yang aku lihat ya, memang benar-benar dapetnya dua ini, aku nggak ada bohong-bohongin. Aku ngeliatnya memang benar-benar kamu itu kalau mau jadi orang yang sukses banget ke depannya, bakalan harus jatuh dulu kayak sekarang. Karena seorang clairsentience itu memang orang yang wah, babak belur dulu dikasih semesta, baru memang dia bisa jadi leadership yang benar-benar adil dan bijak, intinya kayak gitu. Jadi percayalah teman-teman, percaya sama aku, karena aku juga merasakan seperti ini. Kalau memang kita nantinya menjadi leader, menjadi orang yang ngobrol kayak aku nih, mungkin coaching kayak gini gitu ya, kamu harus ngalamin masa-masa sulit dulu. Gimana caranya supaya nggak ngerasa sulit? Kamu ngalah dan kamu introspeksi diri, karena aku yakin sebenarnya kamu tahu kamu itu worth it. Kamu tahu sebenarnya kamu tuh nggak salah, tapi ya cara kamu yang salah untuk ngasih tauin kalau kamu tuh benar gitu loh, intinya kayak gitu. Dan kamu ngerasa kayak selama ini banyak banget orang yang nggak ngerti kamu, yes, karena kita memang orang yang aneh. Karena seorang clairsentience itu memang kayak orang yang kayak apa ya, unik ya. Banyak yang bilang clairsentience itu juga starseed, punya six sense, crystal child gitu ya, crystal children gitu. So memang kita kadang-kadang gak dingertiin orang. Satu-satunya yang bisa bikin kita dimengerti adalah dengan cara kita itu lebih apa ya, lebih kalem, lebih slow down kalau ngomong, dan lebih apa ya, lebih mengalah, intinya seperti itu. Dan kita lebih kayak tahu orang lain tuh tipenya seperti apa, pemarah kah, apakah gitu kok, supaya memang kita bisa kayak menyeimbangi mereka. Karena singa ketemu singa nggak akan baik, tapi kayak siput ketemu siput juga nggak ketemu jalan keluarnya terlalu lama. Intinya seperti itu, kamu harus menyeimbangkan lawan bicara kamu seperti apa supaya nggak ada konflik lagi ke depannya. Intinya kayak gitu, gampang lah. Maksudnya file nomor 2 memang ini ngerasa berat banget kan, karena ternyata memang kamu itu journey-nya atau jalan kehidupannya itu
ya memang rumit karena seorang clairsentient dan seorang yang memang nantinya menjadi leader, menjadi orang yang ditetuakan, orang yang bijak memang tidak gampang karena memang mereka harus diolah semesta dulu supaya ngerti ke depannya harus kayak gimana. Intinya seperti itu kan. Nah, kamu sekarang lah masa-masanya supaya ngerti kamu harus gimana supaya ke depannya kamu tahu cara membina keluarga yang baik gimana, cara untuk punya bawahan yang nantinya sayang sama kamu kayak gimana. Intinya kayak gitu. Jadi jangan dibaperin banget teman-teman. Ayo keluar dari masa depresi dan masalah ini. Aku percaya kamu kuat karena memang seorang clairsentient itu kuatnya setengah mati. Wow, aku tahu banget karena aku punya banget punya banget temen dan dia seorang clairsentient. Wow, dia hidupnya terombang-ambingnya luar biasa tapi dia kuat. Dan aku yakin kamu yang memilih file nomor 2 juga ternyata memang seorang clairsentient ya. Jadinya pasti aku yakin kamu kuat, sekuat baja melebihi aku, tapi kamu aja belum tahu dan kamu ngerasa sekarang depresi, kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Percaya Tuhan punya andil di dalam hidup kamu dan bakalan kasih kamu jalan keluar yang terbaik asal kamu yang tadi aku bilang, kamu itu percaya tentang ketuhanan karena di sini tentang Goddess dan tentang Tuhan ya gitu ya, berkontemplasi ya. Dan ingat juga kamu juga apa-apa harus dicari tahu dulu baik buruknya supaya kamu tahu kedepannya harus kayak gimana ya. Oke teman-teman, semoga kamu itu bisa terbantu dan happy akhirnya kalau kamu tuh bakalan dapetin yang terbaik ya kedepannya. Kalau memang tuh journey kamu tuh memang rumit ya karena memang kamu seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi leadership, untuk menjadi seorang coacher juga gitu seperti aku gitu ya. Mudah-mudahan gitu kalian bisa keluar dari masalah ini secepatnya. Amin gitu ya. Teman-teman kalau misalkan suka sama video bertemakan seperti ini, teman-teman bisa komen sama aku di kolom komen supaya aku memang tahu konten ini memang disukain dan aku akan melanjutkannya. Kalau memang gak suka juga silakan dibilangin sukanya yang kayak gimana supaya memang aku tahu viewers aku tuh lebih condongnya sukanya kemana. Kasihkan aku dan support aku teman-teman supaya aku bisa tahu apa yang kalian mau dan aku bisa menjadi seorang seorang tarot reader yang jauh lebih baik ke depannya gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa juga aku di like dan di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku, dan jangan lupa juga video-video aku yang lain juga bisa ditonton kapan aja yang kalian mau. Walaupun udah lama aku uploadnya, insya Allah tetap resonate karena memang itu basicnya adalah timeless, jadi kapan aja bisa kalian tonton gitu ya. Oke, file nomor 2 cukup sekian, sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye. Hello beautiful souls, balik lagi dengan Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro ada di pilihan nomor 3 dengan lambang follow your heart. Oke. Kita lagi ngobrolin tentang gimana caranya keluar dari masa depresi kamu, masa gelap kamu yang seperti ini. Jadi pertama aku akan ngambil tarot, aku akan melihat kira-kira energi gelap apa yang sedang kamu rasakan ya, masalah apa, jalan cerita hidup kamu seperti apa sekarang. Nanti dilanjutkan dengan oracle cards yang ngomongin tentang sarannya, kira-kira harus kayak gimana kamu ya untuk menyingkapi masalah ini supaya bisa keluar dari masa-masa depresi ini ya. Semoga kamu suka, semoga ini bermanfaat. Insya Allah teman-teman, aku berharapnya sih seperti itu ya. Jadi bukan untuk ditonton dan mengeluarkan kuota doang, tapi memang ada manfaatnya buat kalian. Amin gitu ya. Oke, aku akan mulai nge-shuffling teman-teman. Aku akan shufflingnya ini di belakang kamera ya. Tapi karena ini live shuffling, jangan di skip ya teman-teman ya. Oke. Percaya aja aku live shufflingnya beneran, bukan aku tipu-tipu ya. Insya Allah bener-bener resonate buat kamu. File nomor 3 dalam Tuhan Yesus, silakan teman-teman mulai relax dan mulai berdoa teman-teman dalam Tuhan Yesus. File nomor 3, apa yang terjadi sama kalian, apa yang membuat kalian depresi teman-teman dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus. Oke, apa jalan cerita kalian file nomor 3, apa yang membuat kalian stres, file nomor 3. Oke, wait. Oh my god, wait ya. Oke, sorry banget, hampir aja jatuh kamera aku, oh my god. Oke, ada 7 of Wands, ada 3 of Wands, ada Queen of Swords. Oke, aku akan ngambil sekali lagi teman-teman, minimal aku akan mengambil 4. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 3, dalam Tuhan Yesus, file nomor 3. Oke, what happened to you guys? Dalam Tuhan Yesus. File nomor 3. Dalam Tuhan Yesus, file nomor 3. What happened to you? Ada 5 of Wands. Oh my god, ini hampir sama kayak file nomor 2, ada 5 of Wands nya. Oke, aku akan ambil sekali lagi teman-teman. Dalam Tuhan Yesus.
Oke. Dan ada the Fool. Bottom of the decknya ada Four of Cups. Oke. Sip. Aku tahu banget nih jalan cerita nomor 3 ini. Oke, jadi di sini aku ngelihatnya memang ada orang yang defensif alias kayak selalu mau mencari pembenaran terhadap apapun yang dilakukan. Jadi di sini ada konflik, ada Five of Wands ya. Konflik ini terus-terusan ada di dalam hubungan ini. Ini mungkin bisa hubungan pasangan, suami istri, pacaran atau gebetan, atau bisa jadi orang terdekat kalian, apapun itu ya. Ini bikin kalian lelah dan bikin kalian tuh pengen pergi, pengen kayak punya awalan yang baru, pengen menunggu kapal yang baru. Dan the Fool itu nomor 0 artinya mulai sesuatu yang baru. Yang aku lihat seperti itu. Karena kalian tuh udah mikir kayak ini tuh gak bakalan bisa ada habisnya. Dan kalian ngerasa konflik ini udah cukup bikin hati kalian tergrogoti, bikin mindset kalian dan logika kalian itu jungkir balik, yang bikin kalian tuh selalu kayak defensif tuh kayak nggak mau buka diri lagi, dan kayak apapun omongan orang, sama seperti kayak Four of Cup ya, omongan orang tuh nggak bakal masuk ke kalian lagi, karena kamu tuh udah dalam tanda kutip ya trauma sama dengerin orang ngomong. Jadi kayak kamu ngerasa udahlah, gue udah tahu kok apa yang terbaik buat gue gitu loh. Jadi kamu mencari pembenaran walaupun kamu nggak tahu kamu yang benar apa kamu yang salah. Jadi intinya ya udah, yang pertama gue harus harus bela diri gue dulu aja, intinya kayak gitu. Dan ini ngegrogotin diri kamu sebenarnya, karena kamu tuh sebenarnya juga nggak damai sejahtera ketika kamu tuh juga selalu berantem dan selalu mencari pembenaran. Ini yang bikin kamu tuh stres. Kamu harus pergi dari masalah ini, pergi dari orang ini. Mungkin kalau memang ini pasangan, bisa juga kerjaan. Kamu mungkin suka sama kerjaan ini, tapi kamu tuh ngerasa kayak nggak ada satu kecocokan lagi di pekerjaan ini, yang aku lihat gitu. Yang bikin kamu tuh kayak, aku harus nyari kerjaan baru. Tapi kamu mungkin udah happy di pekerjaan itu, tempatnya, suasananya, teman-temannya udah nyaman. Seperti kayak pasangan kan juga kayak, walaupun sebel tapi kan ada kenyamanan juga ya sama pasangan itu. Itu yang bikin kamu tuh nggak bisa ninggalin dan kayak galau. Tapi kamu harus gitu loh, karena kamu ngerasa hubungan ini udah toxic banget. Partnership ini atau enggak lovership ini udah toxic banget. Ini yang bikin kamu tuh hampir selalu kayak stres dan nangis mungkin, karena kamu gak tahu harus ngapain. Tapi kamu gak kuat juga kalau kamu tetap stay di sini. Oke, aku akan ngambil klarifikasi energi teman-teman dari Oracle Energi. Aku pengen lihat apa yang terjadi sama kamu dalam Tuhan Yesus. File nomor 3. What happened to you guys sampai kamu bete dan stres seperti ini dalam Tuhan Yesus. Ada the broken heart dalam Tuhan Yesus. File nomor 3. What happened to you guys? File nomor 3 dalam Tuhan Yesus. Ada lagi kah yang mau keluar? Oke. Yang aku lihat memang kayak kamu itu di sini cuma ini doang yang keluar ya. Aku ngeliat memang kamu di sini terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak makan hati, terlalu banyak yang bikin kamu itu stres, marah, menderita, broken heart, sebroken-brokennya broken. Intinya kayak gitulah yang aku lihat tuh kayak gitu. Karena kalau udah keluar kata ini teman-teman, ini bukan sekedar, ini jarang banget keluar kalau kamu sering nonton aku ya. Walaupun banyak banget yang punya masalah itu kartu jarang banget keluar, karena memang itu merepresentasikan orang yang memang benar-benar udah hopeless kalau masalah sesuatu. Dan ini yang aku lihat kamu memang sudah hopeless alias udah pasrah banget sama hubungan ini, sama orang ini. Kamu juga udah hopeless banget, udahlah terserah deh, gue juga udah nggak peduli banget. Tapi kamu belum bisa ninggalin banget. Ini yang aku lihat sih kayak gitu ya, karena masih ada rasa suka, cinta, care gitu-gitu. Tapi kamu juga udah nggak kuat dengan ketaian ini gitu, ketoksikan ini kamu udah nggak kuat. Tapi kamu masih ngebutuhin secara mental, jadinya kamu juga masih stuck energinya nih, belum tahu mau ngapain. Oke, selanjutnya aku mau ngeliat dari Oracle Chakra dalam Tuhan Yesus. What happened to you Tuhan Yesus. File nomor 3. Perception. Oke. Kamu lagi memang seperti Queen of Swords, kamu lagi mencari persepsi, kamu lagi mencari jalan yang terbaik yang aku lihat ya. Makanya kamu tuh masih diem, karena kamu masih mau cari foresight apa yang terbaik ya. Tapi ini yang bikin kamu galau. Somehow kenapa kamu galau? Karena kamu tuh udah punya pikiran buat ninggalin dia. Ini yang bikin kamu galau ya.
Oh my god, oke. Sekarang kita terakhir aku mau ngambil dari oracle ini nih tentang energi kamu. Habis itu kita ngambil oracle untuk saran-sarannya ya. Oke, what happened to you? File nomor 3 dalam Yesus, what happened to you? Dalam Yesus. Oke. Ada support dan ada the gentleness. Yes, yang aku lihat memang kamu itu hubungannya ini udah nggak ada gentle-gentlenya sama sekali, nggak ada lembut-lembutnya sama sekali, karena memang ya kamu lihat sendiri di sini ada Five of Wands yang menunjukkan kekasaran. Di sini mungkin ada juga yang memang udah perangnya itu bukan perang mulut doang, tapi perangnya perang kasar secara fisik. Mungkin ada yang kalau ngobrol tuh ngobrol tiba-tiba nampar mungkin, atau enggak mungkin kalau misalkan di depan umum bisa main tarik-tarikan tangan. Pokoknya udah kasar banget ini nggak ada baik-baiknya ini. Kalau ngomong sorry tuh saya juga kebun binatang mungkin keluar, atau enggak udah teriak-teriakan seperti ini kan. Kalau kamu lihat kan kayak apa ya, naga gitu kan ya. Jadi kayak wow, ini energinya negatif banget sih. Ditambah di sini juga ada Seven of Wands yang menunjukkan memang kayak kamu tuh orangnya juga mau menang sendiri dan apa ya, dan gak mau denger orang, bebal banget. Karena kan overall energinya juga Four of Cups ya. Orangnya tuh gak mau dengerin. Oke. Aku ngambil dari sini dulu deh. Kira-kira apa saran pertama ya, kira-kira kamu bisa dapetin dari sini ya. Tuhan Yesus, apakah bagusnya keluar atau kayak gimana? Coba Tuhan Yesus. File nomor 3 Tuhan Yesus. Oke, file nomor 3 Tuhan Yesus. Bagaimana keluar dari masalah ini? File nomor 3, bagaimana keluar dari sini? Oke, dapat 3. Wow, banyak sekali. Ini adalah rekor aku dapetnya 3. Ada Seven of Action di sini, memang kelihatan banget ya Seven of Wands. Di sini aku ngeliat memang ini energi kamu kenceng banget. Ini energi kamu terlalu kenceng. Sorry. Yang aku ngeliat memang kayak kamu itu harus banget punya planning. Di sini kamu itu kalau ngomong asal ngomong, yang aku lihat ya, langsung ceplas-ceplos, yang bisa bikin orang tuh berantem. Dan kamu kalau misalkan mau ngelakuin sesuatu spontan, misalkan kamu ya udah kita cerai gitu, ya udah gue pergi aja dari rumah ini, ya udah gue resign aja, tipe yang kayak gitu ya, spontan banget, yang bikin orang tuh jadinya kesel juga sama kamu. Karena kamu kuat banget sih, somehow kamu tuh kuat banget. Yang aku lihat tuh kamu tuh memang tipe yang kalau udah ngomongin sama diri kamu sendiri, kayak harkat martabat kamu di iniin, value hidup kamu digoncangin, kamu tuh nggak terima, tipenya seperti itu ya. And then kamu dapat the moon nomor 18, yes, the moon. Jadi aku lihat di sini kamu itu gimana caranya untuk keluar dari kesetresan ini, kamu ikutin kata hati kamu, teman-teman. Karena sebenarnya kamu udah tahu apa yang terbaik buat diri kamu. Kamu tahu yang terbaiknya itu memang keluar dari sini, mencari energi yang baru, mencari pasangan yang baru atau kerjaan yang baru, atau tetap stay. Kamu udah tahu. Di sini banyak banget skenarionya, tapi paling banyak yang terbaik adalah memang kamu memulai hidup yang baru. Banyak sekali yang memulai hidup baru ya, yang aku lihat. Cuma kamu yang tetap tahu ya skenario hidup kamu terbaik apa. Intinya adalah the moon itu it's talking about insight, it's talking about intuition, it's talking about guidance ya, yang jadi memang kayak follow your own insight over the advice of others and don't allow fear or worry to guide your ways. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Karena di sini aku ngerasa memang banyak banget ketakutan. Yang aku lihat di sini memang kamu sayang tapi kamu nggak kuat, tapi kamu juga juga nggak terima kalau terus-terusan dilecehin dalam tanda kutip ya, dimaki-maki atau enggak diomongin seperti itu. Jadi intinya kamu udah tahu banget kamu harus ngapain. Gimana Karoro, ujung-ujungnya nih, intinya gimana keluar dari masalah ini, kamu yang tahu. Kamu harus keluar. Nah, sorry tadi kepotong teman-teman. Jadinya aku ngerasa sih kayak gini loh, kamu kan terlalu banyak sakit hati ya teman-teman. Jadi gimana cara keluarnya ya, ngapain terus-terusan ada di posisi sakit hati itu. Mungkin kalau misalkan kamu keluar dan udah ketemu orang lain, atau enggak posisi yang lain, kerjaan yang lain, atau enggak kamu juga udah mulai bisa beradaptasi dengan kesendirian itu, kamu bisa lebih happy gitu loh teman-teman. Jadi jangan pernah takut, kalau coachingan aku ya, vision aku, jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk kayak ngerasa
gue nggak bisa tanpa dia, gue nggak bisa kalau nggak di kerjaan ini, gue nggak bisa kalau tanpa pasangan gue yang ini. No, it's wrong baby, nggak ada yang kayak gitu, percaya sama aku. Jadi saran dari aku teman-teman, jangan pernah takut untuk melangkah, karena kadang-kadang emang langkah pertama yang paling sulit teman-teman. Kalau langkah kedua, ketiga dan seterusnya itu kayak kamu udah mulai terbiasa. Tapi kita lihat ya, mungkin ada lagi saran-saran yang terbaik. Aku mau ngeliat dari oracle yang lain. Mungkin oracle yang lain mengatakan kamu tetap stay aja yang terbaik. Oke, kita lihat ya teman-teman, apa yang bikin kamu keluar dari depresi ini. Dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Apa yang bisa bikin kalian keluar dari depresi ini? A time for healing. Oh my god, ini juga ngomongin tentang intuition dan insight tentang the moon. Kamu memang harus kayak keluar dari sakit hati ini dulu, yang tadi aku bilangnya, keluar dari sakit hati ini dulu. Kamu harus healing yourself. Gimana caranya? Satu-satunya caranya supaya kamu bisa healing adalah kamu sendirian. Queen of Swords itu it's talking about contemplation, kesendirian. Jadi dia itu ada di atas bukit istilahnya gitu ya, dan dia lagi ngomong sama Tuhan. Jadi ada dia tuh hampir deket sama langit yang tadi kalau kamu lihat ya. Jadi dia memang sendirian dulu supaya memang dia tahu apa yang terbaik buat dirinya dia. Jadinya seperti itu yang aku lihat ya, memang kamu tuh nggak butuh siapa-siapa, kamu cuma butuh kamu dengan intuisi kamu, dengan suara hati kamu, dan dengan Tuhan. Karena ini The Moon juga ngomongin tentang insight dan tentang intuition ya. Jadi memang kamu ujung-ujungnya bisa lebih rileks dan lebih tenang kalau kamu sering sendirian dan sering berdoa, sering ngobrol sama isi hati kamu. Kita harus ngapain, kita harus kayak gimana. Karena percayalah, isi hati kamu yang paling sebenarnya paling tahu tentang diri kamu. Itu adalah deep inside of yourself gitu loh. Jadi itu yang paling tahu sebenarnya kamu tuh terbaiknya buat kayak gimana sih gitu ya. Coba kita lihat lagi ada nggak ya dalam Tuhan Yesus. Pile nomor 3. Oke. Kita lihat dari energi yang lain, Tuhan Yesus. Pile nomor 3, apa yang terbaik buat kamu supaya keluar dari masalah ini ya teman-teman. Tuhan Yesus, semoga membantu kamu. Pile nomor 3. Oke. Saran apa, Tuhan Yesus? Saran untuk pile nomor 3, Tuhan Yesus. Oke. Ada Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Oke, yang aku lihat kamu disuruh nge-create, disuruh menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Jadi kamu yang tahu kebahagiaan kamu. Jadi kesetresan kamu ini sebenarnya adalah dalam tanda kutip ya, ini adalah creation dari kamu juga. Jadi kamu kan sedih, kamu yang marah, kamu yang ini kan ya udah, itu kan kamu yang memilih. So sekarang kamu harus memilih untuk healing, kamu yang memilih, kamu harus memilih diri kamu untuk happy lagi, dan kamu harus mengusahakan itu, karena memang bener-bener di sini nggak ada yang bisa nolong kamu selain diri kamu sendiri yang aku lihat ya. Beda sama pile nomor 1 dan 2. Pile nomor 3 ini memang tipenya harus berjuang sendiri, dalam arti bukan karena nggak ada yang sayang, tapi sebenarnya kamu itu karena tipe orang yang sangat defensif. Jadi kayak orang tuh kadang-kadang mau ngedeketin dan mau ngasih saran sama kamu juga susah. So kalau kamu memang punya masalah, kayaknya memang kamu mikirnya sendiri aja gitu, mikirnya sendiri, dan dapat jalan keluarnya juga biasanya sendiri yang aku lihat ya. Karena ya tipenya memang harus sendirian dulu. Dan asal kamu tahu ya, helper of abundance ini juga ngomongin tentang nantinya ke depannya kalau kamu udah jadi orang yang baik dan kamu udah keluar dari masalah ini, kamu bakalan ketemu orang-orang yang juga satu vibrasi sama kamu yang aku lihat sih. This is card also indicates a very loving, kind, and loyal friend. Yes, someone with a big heart. Yang aku lihat memang tentang heart. Jadi ujung-ujungnya nanti ke depannya kamu bakalan dapat orang yang satu vibrasi sama kamu, yang bisa nge-support kamu lahir dan batin, yang visi dan misinya sama-sama kamu. Ini bisa pasangan, yang aku lihat visionnya bisa pasangan dan bisa menjadi teman bisnis, atau enggak teman, bener-bener teman. Tapi kamu memang harus keluar dari vibrasi jelek ini sih, karena ini kayaknya menggerogoti kamu. Entah kenapa aku ngerasa tergerogoti banget. Pile nomor 3 nggak terlalu berat kayak pile nomor 2, tapi ini aku ngerasa kayak ngegrogot gimana sih, kayak kamu lama-lama sih jadi jelek juga, energinya gelap gitu loh yang aku lihat gitu, karena broken heart. Terus habis itu juga di sini juga ngomongin tentang healing. Jadi memang kamu harus healing secepatnya supaya bisa menemukan orang-orang yang satu vibrasi sama kamu. Kamu yang harus healing, kamu yang harus keluar dari masalah ini. Jadi saran terbaik dari aku, kalau terserah kalau memang kamu gak mau ini ya teman-teman, gak mau lakuin, tapi saran terbaik dari aku, karena aku ngeliat dari card ini dan ngeliat dari channel message di otak aku, vision dari otak aku ngerasa memang kamu itu harus keluar dari orang ini. Entah ini orang, entah ini sesuatu, entah ini memang
bisnis atau memang pekerjaan, pokoknya ini kayaknya sesuatu yang bikin kamu depresi, harus kamu keluar sih. Kamu mau cinta banget sama orang ini, kamu mau cinta banget sama pekerjaan ini kayaknya udah mulai nggak bagus buat kamu energinya. So percaya aja, kamu nggak bakalan jatuh miskin kok. Maksudnya kalau kamu keluar dari pekerjaan itu, kamu nggak bakalan juga bisa langsung meninggal dunia kalau memang kamu tuh nggak sama cowok itu atau sama cewek itu gitu. Percaya aja, di depan mata kamu tuh banyak juga yang hal-hal yang indah sih yang bisa kamu dapetin. Karena di sini kayaknya kamu tuh kurang ini aja sih, kurang percaya sama diri kamu aja sih yang aku lihat ya. Dan tentang perception, kamu memang udah punya persepsi hidup sendiri yang bikin kamu tuh kalau ngeliat sesuatu tuh subjektif, makanya nggak bisa dengerin orang. Makanya tuh kadang-kadang tuh orang tuh ngerasa kamu tuh bebal juga, mau dikasih tauin tapi mental semuanya itu, karena memang kamu tuh defensif banget mencari pembenaran. So yang bisa bikin kamu bener-bener ngerti tentang apa yang terbaik buat diri kamu ya diri kamu sendiri. Makanya di sini disuruh kayak creating heaven on earth, it's happening. Kamu yang harus bener-bener bikin diri kamu happy sendiri. Kamu yang bisa keluar dari depresi ini. Kamu yang bisa mengeluarkan diri kamu sendiri dari rasa stres ini, teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya aku mau ngambil saran lagi. Saran dari Archangel Oracle dalam Tuhan Yesus. Saran dari Archangel Oracle dalam Tuhan Yesus. Oke. Dalam Tuhan Yesus. Untuk pile nomor 3. Archangel Oracle. Archangel. Apa yang terbaik buat file nomor 3 dalam Tuhan. Oke, dari dapat clear cognition. Yes, pay attention to thought and ideas that come to you as they are answer prayer. Oke, yang di sini yang aku lihat, teman-teman, karena memang kamu punya perception, kamu punya persepsi, kamu punya pendapat sendiri, kamu nggak mau ngedengerin orang. Ini yang akhirnya bikin kamu itu kadang-kadang salah melangkah dan bikin kamu stres sendiri. Clear cognition ini clear cognition. Oh my god. Oke, whatever itu, aku susah banget ngomonginnya, tapi kata-katanya ini adalah kata-kata yang mengisyaratkan jangan pernah salah melangkah lagi. Apa-apa harus dipikirin baik-baik, apa-apa harus dipikirin mateng-mateng, dan jangan pernah ngerasa paling benar sendiri, karena ini yang bikin kamu tuh makin terjerumus di jeratan setan sih. Ngerti nggak? Maksudnya mungkin kamu mikir, oh ternyata aku bisa kok bertahan di sini gini, tapi kamu nggak mengobservasi dengan baik karena kamu udah subjektif, kamu ngerasa persepsi kamu udah paling bagus, kamu tuh nggak mau dengerin kata orang segala macam, kamu juga nggak mau dengerin orang-orang yang selama ini nge-support kamu gitu. Kamu ngerasa orang-orang di sekitar aku tuh emang nggak pernah ngertiin aku, makanya jadinya berantem dulu sama kamu. Ini yang bikin kamu tuh kayak salah langkah lagi gitu. Jadi memang di sini dituliskan jangan pernah salah jangan pernah salah mengira gitu loh, intinya kayak gitu. Jangan sampai kamu ngerasa ini memang jalannya seperti ini, padahal belum tentu jalannya harus seperti itu gitu loh. Jadi perhatikanlah baik-baik apapun yang mau kamu lakukan, pay attention gitu. Jadi kamu harus bener-bener menilik kembali, introspeksi kembali, dan juga harus observasi dengan baik sih apa yang terbaik buat kamu supaya kedepannya jangan salah langkah lagi. Karena kamu tipe orang yang baperan, yang aku lihat, yang salah langkah dikit, yang salah orang sedikit, diomelin sedikit, konflik sedikit, bete, marah, sedih, kesel, intinya kayak gitu. Jadi jangan sampai seperti ini, karena memang orang yang intuisinya sangat tinggi, yang aku lihat ya, kamu dapetnya demun ya, tipenya memang kayak gampang sakit hati karena intuisinya tinggi, hatinya itu sensitif. So karena kamu itu sensitif banget dan gampang stres, gampang depresi, jangan sampai salah langkah. Gimana caranya supaya nggak salah langkah? Kamu harus observasi, mau dengerin orang, mau dengerin kata orang. Jangan sampai seperti kayak yang tadi aku bilang ya, Four of Cups ya, yang bener-bener nggak mau dengerin orang. Karena itu yang sebenarnya bikin kamu nantinya ke depannya sulit sendiri, teman-teman, gitu ya. Jangan bebal, harus dengerin omongan orang, harus juga kayak berdoa sungguh-sungguh, dan kayak doa kamu tuh jangan meminta, tapi juga ikhlaskan aja Tuhan maunya seperti apa. Jangan kayak aku kan mintanya kan begini Tuhan ya, karena Tuhan gak kasih mungkin karena bukan itu yang terbaik, intinya seperti itu. Kamu minta yang penting gue tetap stay, gimana pun caranya Tuhan tolong kasih mujizat supaya gue stay sama istri gue, sama suami gue. Kalau bukan itu yang terbaik gak mungkin dikasih, teman-teman. Dan jangan sampai itu yang bikin kamu jadinya punya akar pahit ke Tuhan. Tuhan gak pernah jawab doa gue, jangan kayak gitu.
Jadi intinya kamu tuh jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri, karena itu yang bikin kamu tuh nggak ngerti sebenarnya planning Tuhan tuh di hidup kamu tuh apa, dan ini yang bikin akhirnya lama-lama kamu tuh sering marah sama diri kamu sendiri, kesel, emosi, akhirnya depresi. Ini sebenarnya sih aku lihat sih akar masalahnya karena kamu bebal dan nggak pernah mengobservasi dengan bijak gitu ya. So, saran dari aku memang kamu harus healing dari dalam diri kamu, healing, bener-bener healing supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan kamu sendiri, karena yang bisa bikin kamu bahagia ya diri kamu sendiri sih yang aku lihat ya. File nomor 3 beda sama file-file yang lain. Aku ngerasa memang kamu yang harus menjadi bijak sendiri supaya kamu tuh nggak berkonflik dengan orang lain terus dan nggak berkonflik sama diri kamu sendiri gitu loh. Intinya seperti itu sih. Karena mau gimana pun juga kalau memang kamu nggak ngerti tentang hidup ini, kamu mau disupport gimana pun sama orang, kamu nggak bakalan ngeh. Intinya kamu jangan terlalu keras sama diri kamu, jangan terlalu keras sama diri orang lain juga. Kalau orang ngomong didengerin dulu, intinya seperti itu supaya kayak apa ya? Supaya kayak ketemu jalan keluarnya, intinya kayak gitu. Dan kalau mau ngomong pun juga biasa aja, gentle juga, jangan terlalu kayak penuh dengan emosi supaya orang tuh ngerti kamu tuh mau ke arah mana sih ngomongnya. Intinya seperti itu teman-teman. Gitu yang aku lihat ya. Jadi penuh cinta kasih dulu, abis itu juga kamu mengobservasi dengan intuisi kamu, tanya sama Tuhan yang terbaik tuh harus kayak gimana sih, kayak gitu ya, supaya kamu tuh nggak salah langkah lagi. Intinya kayak gitu, harus healing ya, intinya ya, healing dan healing supaya kamu bener-bener bisa keluar dari stres ini, kayak gitu. Oke, menurut aku cukup file nomor 3. Semoga kalian suka dan semoga bener-bener bisa bikin kalian tuh keluar dari kedepresian ini sedikit demi sedikit. Kalau memang kamu suka dengan tipe pembacaan healing seperti ini, kontennya, teman-teman silakan di komen dan di like. Kasih aku kalau memang kalian suka dan memang kalian membutuhkan lebih banyak judul-judul seperti ini supaya memang bisa aku bikinin gitu ya. Jadi kita berkomunikasi di komen aja teman-teman supaya aku tahu konten apa yang terbaik yang besok-besok aku akan berikan ke kalian gitu ya. Oke, jangan lupa juga aku di subscribe buat teman-teman yang belum subscribe aku, dan jangan lupa juga aku ditonton video-video yang lain karena semuanya juga sifatnya timeless, artinya tidak berbatas waktu. Jadi kalian kapan aja bisa tonton. Ketika kalian memang ngerasa judulnya itu pas dengan dengan permasalahan hidup kalian sekarang, it's okay, kalian bisa tonton itu kapan aja teman-teman. Insya Allah resonate kalau memang kalian percaya sama Tuhan dan percaya kalau itu memang bukan musyrik. Intinya kayak gitu ya. Yang penting relax, tenang gitu ya, milihnya pakai intuisi. Insya Allah resonate. Oke, segini aja file nomor 3. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman kalau memang ada beberapa teman kalian yang memang membutuhkan readingan healing seperti ini. Oke, beautiful soul, sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye-bye.